Baik, selamat sore Ibu Bapak semuanya, baik yang dari Keuskupan Jakarta maupun keuskupan lain. Saya juga membaca ada yang dari Kalimantan, dari Botang. Ya, salam kebangsaan, salam kasih karunia Tuhan menyertai kita. Pada kesempatan ini saya diminta untuk memaparkan tentang sejarah karya Roh Kudus, karya Allah Roh Kudus. Ada banyak metode untuk menjelaskan dan memaparkannya, tapi saya memilih yang sederhana. Kita berangkat dari simbol-simbolnya. Jadi di balik setiap simbol itu selalu ada narasi, di balik setiap simbol selalu ada kisah. Nah, kita itu kan suka bercerita, maka 25 menit ke depan kita akan mencoba melihat karya Roh Kudus sebagai sebuah kisah yang tersimpan di balik simbol-simbol yang kerap kali kita kaitkan dengan Roh Kudus. Dan dari situ kita bisa memetik beberapa butir menarik tentang daya kuasa Allah yang menuntun kita di masa yang serba tidak pasti seperti saat ini. Yang digunakan oleh kitab suci. Kitab suci tidak memberikan kita dogma, kitab suci tidak memberikan kita konsep, tetapi kitab suci memberikan kita kisah. Kitab suci memberikan kita banyak simbol untuk membantu kita mengenal siapakah Allah. Jadi ini metode yang paling kuno. Baru nanti ketika kekristenan berjumpa dengan budaya Yunani, mulailah lahir konsep-konsep yang mau menjelaskan simbol-simbol itu. Ini dia. Jadi dogma itu datangnya belakangan. Walaupun sudah ada dalam kitab suci, tetapi kitab suci sebagian besar metodenya menggunakan simbol. Maka kita mau belajar simbol-simbol Roh Kudus untuk kemudian melihat kisah Roh Kudus dalam sejarah menyertai perjalanan bangsa Israel dan juga gereja perdana. Dari sekian banyak simbol Roh Kudus, pada kesempatan kali ini saya menawarkan 3 simbol. Simbol pertama, Roh Kudus itu disimbolkan sebagai angin, ya. Roh adalah angin. Nah, ini simbol yang pertama ini. Karena dalam bahasa Ibrani, roh itu kan dari kata ruah. Nanti seperti akan kita lihat, ruah itu identik dengan nefes, yaitu nafas kehidupan atau jiwa. Nah, inilah simbol pertama, roh sebagai angin. Simbol kedua, ini yang lebih sering kita temukan, roh sebagai api. Nah, mengapa kitab suci memilih api untuk memperkenalkan Allah Roh Kudus? Nah, akan kita lihat nanti. Dan simbol ketiga yang lebih sering lagi, roh sebagai burung merpati. Roh adalah burung merpati, dan pasti ada makna di balik simbol-simbol ini. Maka kita akan melihat satu persatu simbol-simbol ini, dan kemudian dari simbol-simbol ini kita bisa menarik beberapa butir refleksi terkait dengan kehadiran Allah di masa yang serba tidak pasti. Jadi ternyata bangsa Israel dan gereja perdana itu sudah mengalami dulu bahwa ketika mereka ada di tengah ketidakpastian, Roh Kudus justru paling terasa di situ. Jadi Roh Kudus tidak kita rasakan kehadirannya ketika kita itu tenang-tenang saja, enggak. Roh Kudus semakin terasa ketika kita ada di situasi yang sulit. Seperti halnya bintang. Bintang itu kan makin terang ketika malam makin gelap. Demikian juga Roh Kudus. Situasi semakin tidak pasti, di situ justru dayanya semakin kita alami. Maka kita akan lihat satu persatu simbol itu dan dayanya. Yang pertama, Roh Kudus disimbolkan sebagai angin. Jadi setiap simbol itu nanti kita akan gali kisahnya dalam kitab suci, ya. Dan di situ kita akan menemukan bagaimana Roh Kudus seringkali tampil justru di masa-masa yang memang tidak pasti itu. Nah, ini. Maka demikianlah ketika Roh Kudus dialami sebagai angin, ya. Jadi ini adalah simbol pertama Roh Kudus. Bukan burung merpati, bukan api, tetapi angin. Karena itu dari katanya sendiri, yaitu ruah. Ruah itu angin. Maka kita mulai dari kitab Yeskiel, bab 37, ayat 7-10. Konteksnya adalah, dalam kitab ini, Nabi Yeskiel yang sedang ada di pembuangan Babilonia, itu menerima perwahyuan dari Allah, Yahweh,
yang meminta Nabi Yeskiel untuk bernubuat. Kurang lebih nubuatnya berbunyi seperti yang saya kutip itu. Bernubuatlah demikian. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru mata angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Jadi dalam perikop ini Nabi Yeskiel mendapatkan penampakan, yaitu di sebuah bukit dia melihat tulang belulang berserakan. Dan tulangnya itu udah kering. Artinya apa? Nggak ada harapan lagi. Kalau kita terluka, kita masih punya daging, masih punya urat, masih bisa bergerak, lukanya bisa sembuh. Tapi kalau udah jadi tulang, dan dikatakan tulang itu sudah kering, tanda tidak ada harapan lagi. Nggak bisa bangkit, nggak bisa disembuhkan, artinya harus sudah pasrah. Tapi yang menarik apa? Yang menarik justru dalam keadaan seolah-olah tidak ada harapan, Nabi Yeskiel diminta untuk menyerukan nubuat itu, hai nafas hidup, datanglah. Berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini. Simbol apakah tulang-tulang kering itu adalah simbol bangsa Israel yang sudah kalah dari kerajaan Babilonia, dibuang ke sana, dan kemudian sudah nggak punya harapan lagi, seolah-olah kehilangan tanah suci, kehilangan imam, kehilangan raja, kehilangan bait Allah. Mau sembahyang nggak bisa karena nggak ada bait Allah, nggak ada korban, nggak ada imam. Mau mendirikan kerajaan lagi nggak bisa karena nggak ada raja. Mau pulang ke kampung nggak bisa, karena tanah sudah direbut. Apalagi harapannya? Maka bangsa Israel dalam konteks perikop ini seperti tulang kering, sudah tidak bisa berharap lagi. Yang menarik apa? Yang menarik justru dalam momen seperti itulah Allah memerintahkan Yeskiel untuk membangkitkan harapan. Roh Kudus akan berhembus seperti angin yang menghidupkan tulang-tulang itu lagi. Maka Roh Kudus seperti angin itu seperti nafas hidup yang memberikan kehidupan, yang membangkitkan orang yang sudah mati harapan untuk memiliki harapan lagi. Nah, ini lihat bagaimana karya Roh Kudus justru semakin terasa ketika orang seolah-olah sudah kehabisan harapan. Ada seorang filsuf namanya Paul Ricoeur itu mendefinisikan iman sebagai berikut. Iman adalah kemampuan berharap ketika situasi tidak memberikan alasan untuk berharap. Itulah iman. Iman adalah kemampuan untuk berharap ketika situasi di sekitar kita tidak memberikan alasan untuk berharap. Jadi kita nggak punya dasar untuk berharap. Tapi ya kok kita masih mampu berharap. Itulah imannya. Maka dari mana iman itu muncul? Dari Roh Kudus. Disimbolkan seperti angin itu. Karena dalam nubuat Yeskiel ini, Roh Kudus itu seperti angin yang memberikan nafas kehidupan. Bahkan tulang-tulang yang kering itu pun bisa hidup lagi. Nah, ini perikop pertama terkait simbol angin. Perikop kedua adalah dari Perjanjian Baru, Kisah 2 ayat 1-2. Ini kisah Pentakosta, seperti sudah sering kita dengarkan dalam hari raya turunnya Roh Kudus dan kelahiran gereja. Saya bacakan salah satu kutipannya, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Maka ciri Roh Kudus, selain memberikan kemampuan berharap di tengah situasi yang tidak ada harapan, ciri lainnya adalah dia itu tidak nampak. Namanya juga roh, ya kan? Roh rohani spiritual nggak nampak, tapi dampaknya itu kita rasakan. Nah, itulah cara kerja Roh Kudus. Tidak nampak, tetapi kita alami dampaknya. Beberapa waktu yang lalu, ibu mertuanya adik saya itu dipanggil Tuhan karena COVID. Lalu saya kebetulan masih bisa melayani ketika ibu mertua adik saya itu membutuhkan sakramen perminyakan. Saya datang ke unit gawat darurat, untung perawatnya baik, memberikan saya izin masuk, dan dengan pakaian komplit untuk protokol kesehatan,
saya memberikan sakramen perminyakan kepada ibu mertua adik saya itu. Kemudian beberapa hari kemudian beliau dipanggil Tuhan, dan kemudian saya diminta lagi oleh keluarga adik saya untuk memberkati jenazahnya yang sudah ada dalam peti, dan juga mengantar ke pemakaman di mana itu dekat bandara itu ya, saya lupa, Tanjung Alor kali ya, ke sana. Setelah pemakaman, saya diminta lagi untuk misa 7 harinya. Setelah itu saya bertanya kepada keluarga adik saya itu, kira-kira bagaimana keluarga merasa bersalah nggak dengan kepulangan ibu ya? Karena ibu ini kena COVID setelah kumpul bersama keluarga lengkap, semua anaknya datang, semua cucunya datang. Ada nggak yang merasa bersalah karena dalam tanda kutip menulari sang ibu dengan COVID-19? Yang menarik apa? Yang menarik pengalamannya justru pengalaman positif. Ya sempat muncul rasa bersalah sih, tapi kemudian mereka tetap bahagia. Karena apa? Karena ibu pulang ke rumah Allah setelah berjumpa dengan semua anaknya yang waktu itu memang tercerai-berai. Ada yang di Karawaci, ada yang di Surabaya, ada yang di Jogja. Tapi sebelum meninggal, ibu berkumpul dengan semua anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, di saat-saat kritis, ada Romo yang mendampingi mulai dari perminyakan sampai 7 hari. Jadi keluarga mengalami, walaupun ada sedih, walaupun ada rasa bersalah, tapi yang dominan adalah sukacita. Ini kan aneh. Dari mana datangnya kesadaran ini? Dari mana datangnya kemampuan melihat yang positif, yang baik, di balik duka yang begitu mendalam karena ditinggal seorang ibu yang tercinta. Inilah dampak dari Roh Kudus yang nggak kelihatan, yang hinggap di hati semua anggota keluarga. Sehingga semuanya, khususnya ketika kemarin saya merayakan 40 hari, semuanya itu sumringah. Ada sedih, tetapi bahagia. Bahwa ibunda berpulang dengan situasi yang baik. Gitu. Nah, ini karya Roh Kudus. Nggak mungkin psikologi manusia bisa menghasilkan situasi seperti ini. Nah, ini contohnya. Lalu dari Kejadian bab 1 ayat 2. Nah, ini mau mengatakan di balik simbol angin ada satu ciri Roh Kudus, yaitu memiliki kekuatan yang dahsyat. Roh Allah melayang-layang di atas air. Melayang-layang. Dengan kata lain, air itu kan simbol kematian, air itu kan simbol ketidakpastian. Bayangkan ketika ada tsunami, kita nggak bisa memprediksi arahnya air itu. Kita bahkan nggak bisa memprediksi kekuatan air itu. Maka air adalah simbol ketidakpastian, simbol chaos, kekacauan. Tetapi lihat, Roh Kudus seperti angin berkuasa atas situasi yang tidak pasti. Dia melayang-layang di atas air. Maka di atas ketidakpastian hidup kita yang seolah-olah random ini ya, COVID-19 itu bisa memilih siapa saja jadi korbannya, seolah-olah random kan kehidupan, kayak nggak ada patokan gitu. Yang meninggal kok kebanyakan orang baik. Di Indonesia saja 1.000 dokter dan tenaga medis dipanggil Tuhan. Ini kan orang baik semua ini. Nah ini, maka di atas ketidakpastian ada kekuatan Roh Kudus. Nah inilah simbol angin yang mengatakan Roh Kudus itu penuh daya. Maka yakinlah, ketika hidup tidak pasti, ada yang melampaui ketidakpastian, yaitu Roh Kudus itu disimbolkan oleh angin yang nggak bisa ditangkap, yang nggak bisa dikendalikan, tetapi penuh kuasa itu. Nah, ini simbol pertama. Simbol yang kedua adalah Roh Kudus sebagai api. Nah, ini seringkali kita lihat ya. Peristiwa Pentakosta seperti sudah disebutkan tadi ya, ada angin dan ada api itu. Dua simbol jadi satu di situ. Nah, maka kita akan melihat beberapa kutipan kitab suci terkait dengan api yang memperkenalkan kepada kita ciri Allah Roh Kudus. Ciri batin Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Saya mulai dari Bilangan bab 9 ayat 15. Api adalah kehadiran Allah. Kutipannya, pada waktu malam sampai pagi,
awan itu ada di atas kemah suci kelihatan seperti api. Konteksnya adalah bangsa Israel baru saja dibebaskan dari perbudakan Mesir, dituntun oleh Musa di padang gurun, dan seperti yang diperintahkan Allah, Musa mendirikan kemah suci. Jadi kalau Musa mau berjumpa dengan Allah, Musa harus masuk ke dalam kemah suci itu, dan seperti kita tahu, di dalam kemah suci ada tabut perjanjian. Dari sini muncul kata tabernakel. Tabernakel bahasa Latin, tabernaculum bahasa Latin, yang mau menerjemahkan kata kemah suci, tempat berjumpa dengan Allah. Dan di atas kemah suci itu, ketika Israel di padang gurun, tampak tiang awan kalau malam seperti api. Maka api ini lambang kehadiran Allah. Maka kalau kita lihat tabernakel, ada lampu seperti nyala api, gagasannya dari sini. Dari bilangan 915 ini ya. Kalau dulu Israel itu dituntun, ditemani oleh Allah dalam bentuk tabut perjanjian yang ada di kemah suci yang bisa dipindah-pindah, dan Allah hadir seperti api, yaitu kehadiran Roh Kudus yang penuh kuasa itu, yang menyertai. Sekarang kita percaya melalui sakramen Ekaristi, dalam sakramen Maha Kudus, dia hadir dalam tabernakelnya yang baru. Baik itu dalam gedung gereja maupun pada diri kita masing-masing. Ingat, Paulus mengatakan kita adalah tabernakel Roh Kudus. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Maka kita ini adalah kemah-kemah suci yang baru. Karena Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati kita. Seperti nyala api itu. Maka Roh Kudus disimbolkan api karena apa? Karena dia menyertai kita. Dia menerangi hidup kita di saat gelap. Itulah fungsi api, memberikan penerangan. Dalam kitab suci itu nyata dalam kisah pembebasan Israel dari perbudakan. Lihat konteksnya, pembebasan dari perbudakan. Itu kan zaman tidak pasti, karena di padang gurun belum menetap. Masih berziarah, masih mengembara. Ketidakpastian. Jadi, Roh Kudus menyertai bangsa dalam perjalanan di padang gurun yang serba tidak pasti itu dalam simbol api. Tetapi api tidak saja menyimbolkan penyertaan Allah, tetapi juga semangat. Lukas 24 ayat 32, ini konteksnya adalah dua murid dari Emmaus. Mereka pun mengalami ketidakpastian itu. Mengapa? Karena mereka kehilangan Yesus. Jadi dikatakan dalam kisah dua murid dari Emmaus, mereka meninggalkan para rasul yang pada waktu itu masih di Yerusalem. Mereka ngambek, mereka kehilangan iman, mereka kehilangan harapan. Yesus yang mereka gadang-gadang jadi pemimpin Israel, karena punya kuasa dalam kata dan perbuatan, kok dihukum mati. Mereka kehilangan harapan. Mereka pulang kampung ke Emmaus. Yang menarik apa? Di tengah jalan Yesus hadir dan menjelaskan isi kitab suci. Dan di situ terungkap, bukankah hati kita berkobar-kobar di tengah jalan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Berkobar-kobar. Itu kan simbolnya api ya, menyala ya. Yang menarik apa? Yang menarik seperti bangsa Israel, kedua murid Emmaus ini pun sedang dalam perjalanan. Seperti bangsa Israel di padang gurun, dua murid Emmaus pun dalam ketidakpastian. Dan di situ Allah hadir. Melalui firman-Nya, menyalakan semangat dalam hati mereka. Maka kalau kita mengalami semangat, kalau kita merasakan hati berkobar-kobar, itulah karya Roh Kudus. Sebaliknya, ketika kita ngelongkro, males, ya kan, aduh jam 4, bel udah bunyi, ya bangun pagi, dimatiin, tidur lagi, ya. Jam 5 alarm bunyi lagi, dimatiin lagi. Nah, itu tanda-tanda tidak ada semangat. Tanda-tanda kita belum terbuka untuk karya Roh Kudus. Karena salah satu ciri Roh Kudus adalah memberikan semangat. Nah, ini disimbolkan oleh Roh Kudus sebagai api. Tapi tidak saja melambangkan kehadiran Allah yang memberikan semangat, penyertaan Allah yang memberikan harapan dan kekuatan, seperti dua murid dari Emmaus tadi, Roh Kudus sebagai api juga memurnikan. Mazmur 66 ayat 10. Engkau telah menguji kami ya Allah seperti orang memurnikan perak. Jadi perak itu kan kalau yang dari alam itu kan banyak nodanya ya, banyak campuran lainnya, ada debu, ada kerikil. Nah, itu perlu dimurnikan dengan
api, karena begitu diletakkan di atas api, dia meleleh. Dan ketika meleleh, bisa dipisahkan, mana yang perak, mana yang bukan. Demikian juga iman kita. Maka Roh Kudus sebagai api itu menguji iman kita. Jangan-jangan, situasi tidak pasti, itu justru kesempatan Roh Kudus untuk menguji kita, untuk memurnikan kita. Maka Bapak Paus Fransiskus memaknai COVID-19 ini sebagai masa pandemi ini sebagai sebuah masa krisis. Masa di mana kita diuji. Aku serius nggak ya beriman pada Yesus? Jangan-jangan aku beriman pada Yesus sekedar sebatas pergaulan sosial. Kalau nggak ke gereja nggak enak dibilang apa sama tetangga. Kalau nggak ke gereja nanti bisa nggak dapat pelayanan dari ketua lingkungan dan seterusnya. Tapi di masa COVID ini iman kita diuji. Betul nggak? Aku dari hati yang paling dalam mau mengikuti Yesus sebagai murid-muridnya. Dan ketika gereja sudah bisa kita datangi lagi secara offline, iman kita diuji. Mau nggak aku misa offline lagi? Tidak tinggal dalam zona nyaman karena sudah misa online selama 2 tahun ini. Enak misa online, Romo. 5 menit dari tempat tidur langsung di depan altar ikut misa deh. Atasnya batik, bawahnya celana pendek, ya kan? Nah, itu. Maka ini masa krisis seperti Bapak Paus. Artinya masa pemurnian. Iman kita diuji. Betul nggak aku serius mengikuti Yesus? Seperti halnya saya sebagai imam, iman saya akan kebangkitan badan juga diuji itu. Karena ketika masa pandemi ini kan saya sering misa, peringatan, upacara tutup peti juga ya. Dan seringkali saya menghibur dengan janji-janji akan berjumpa kembali di kehidupan yang akan datang. Lama-lama saya berpikir, saya yakin apa yang akan saya ucapkan itu? Atau jangan-jangan saya mengatakan itu sekedar lip service? Nah ini, saya pun mengalami ujian itu. Dan itu Roh Kudus yang menguji kita. Roh Kudus yang membuat kita bertanya, sungguhkah aku beriman pada Yesus? Dan simbolnya adalah Roh Kudus sebagai api. Maka di tengah ketidakpastian, Roh Kudus pun memurnikan iman kita. Ini momen pemurnian, seperti yang diajarkan Bapak Paus Fransiskus juga. Dan yang terakhir, ini burung merpati. Merpati tidak pernah ingkar janji, karena Roh Kudus nggak pernah ingkar janji. Nah, jangan-jangan yang menciptakan lagu itu inspirasinya dari Roh Kudus itu. Dari simbol Roh Kudus seperti burung merpati. Tetapi mengapa Roh Kudus itu bisa menjadi dicirikan oleh burung merpati? Ya, sekali lagi ada 3 kutipan. Yang pertama, Kejadian bab 8:11, konteksnya adalah Nuh menantikan surutnya air bah. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Jadi setiap hari setelah hujan selesai, itu Nuh melepas burung merpati. Hari pertama dilepas, balik lagi. Hari kedua dilepas, balik lagi. Hari ke-7 dilepas, ditunggu-tunggu, balik lagi, tapi membawa sehelai daun. Daun apa itu? Daun zaitun. Artinya apa? Air bah sudah surut. Artinya apa? Ada damai antara Allah dan manusia, dan Allah dengan alam ciptaan. Artinya apa? Manusia bisa menghidupi bumi lagi, dan itu adalah sebuah harapan. Ini kan seperti air bah itu kan seperti kita juga ya, kita dibanjiri oleh virus COVID-19 seperti pandemi sebagai air bah yang membuat hidup kita tidak pasti, tapi Roh Kudus menuntun kita. Apa tanda Roh Kudus menuntun kita? Kalau kita merasakan damai, kalau kita masih punya harapan. Itu tanda kehadiran Roh Kudus. Dia menciptakan damai, memberikan harapan. Simbolnya burung merpati. Yang menarik apa? Menarik, selain burung merpati, ada daun zaitun. Daun zaitun pohon zaitun menghasilkan buah zaitun, yang menghasilkan minyak zaitun, yang nanti dipakai untuk sakramen-sakramen, sakramen perminyakan, dan sakramen orang sakit. Maka minyak zaitun pun sebuah simbol dari kuasa Roh Kudus juga, yang memberikan damai dan harapan. Kutipan berikutnya dari kitab Imamat. Ini tentang kurban. Jikalau ia tidak mampu menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa,
haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Jadi dalam tradisi Yahudi itu ada 3 korban. Yang satu korban bakaran dalam rupa hewan, itu harus dibakar habis karena hewan melambangkan kehidupan, kehidupan dari Allah dikembalikan kepada Allah. Kurban kedua itu namanya kurban sajian, tapi tidak, ini bukan dalam bentuk hewan tapi dalam bentuk makanan, maka dikatakan sajian ya. Maka yang dikorbankan, yang dibakar adalah gandum, ya kan, atau juga minyak zaitun. Mau melambangkan apa? Kita berhutang kehidupan pada Allah dan kita berhutang jasa kepada sesama. Saya hidup karena orang tua, saya hidup karena banyak orang lain di sekitar kita. Dan ini yang korban ketiga, korban pendamaian atau korban silih atau korban tebusan. Yang dikorbankan kalau orang kaya anak domba atau anak kambing, kalau orang miskin sepasang anak merpati. Artinya apa? Kita sebenarnya nggak bisa mempersembahkan kepada Tuhan. Tetapi Roh Kudus memampukan kita, melayakkan kita, sehingga doa-doa kita pantas di hadapan Allah. Karena apa? Karena Yesus sendiri menjadi korban yang utama. Jadi korban kita, doa-doa kita ambil bagian dalam korban Yesus. Dan Yesus kita tahu dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga korban kita layak. Bukan karena jasa kita, tapi karena Roh Kudus memampukan kita untuk menghadap tahta kelahiman Allah. Simbolnya anak burung merpati. Kita yang miskin bisa mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Lalu yang terakhir, pembaptisan. Ketika Yesus dibaptis, turunlah Allah, Roh Allah seperti burung merpati, dan keluarlah suara, engkaulah anak yang kukasihi. Maka burung merpati mengingatkan akan jati diri Yesus sebagai anak Allah dan jati diri kita sendiri. Ketika dibaptis, kita diadopsi menjadi anak-anak Allah dalam Yesus. Dan ini membuat kita tidak kehilangan harapan di tengah ketidakpastian karena kita punya Bapa yang pasti mengingat dan menyelamatkan kita. Ya, inilah apa yang mau saya berikan, sejarah karya Roh Kudus dalam kitab suci, khususnya menuntun umat Israel dan gereja perdana di zaman ketidakpastian, dan kita bisa memperoleh inspirasi dari simbol-simbol ini. Roh Kudus pun berkarya pada saat ini. Berat juga nih. Tapi mudah-mudahan Mas Budi dan juga Romo nanti bisa meresponnya dengan baik. Saya bacakan saja dari pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Ini untuk Romo Ud nih. Romo, bagaimana membedakan kerja Roh Kudus dan malaikat kudus yang bekerja pada kita dipandang dari sudut iman ataupun dari sudut ilmu pengetahuan teologis? Jadi bagaimana membedakan kerja Roh Kudus dan malaikat dalam diri kita? Yes. Pertanyaan pertama. Saya langsung pertanyaan kedua dulu. Oke. Soalnya nyambung nih soalnya. Lalu pertanyaan kedua adalah siapakah Roh Kudus itu dan apa perannya dalam jiwa manusia? 2 pertanyaan itu dulu, Romo. Kuliah 1 semester. Kuliah 1 semester pneumatologi. Baik, terima kasih Bapak Alex Aur untuk pertanyaan yang dibacakan. Ya, ini menarik karena pada abad-abad pertama Yudaisme, yaitu pada zaman Yesus, itu orang Yahudi sangat antusias terkait pengetahuan akan malaikat, atau dalam bahasa Latinnya disebut angelologi, ilmu tentang malaikat ya. Contohnya apa? Contohnya dalam gereja Katolik pun itu berbekas gitu dalam gereja perdana. Contohnya bacaan kedua hari ini, kitab Ibrani, dikatakan Yesus sebagai imam agung sudah melintasi seluruh langit. Seluruh langit ada berapa memang, Romo? Kok seluruh langit? Ya, karena pada masa itu di abad-abad pertama di mana kitab Ibrani ditulis, orang Yahudi itu membayangkan ada 7 level langit. Itu bukan asli Yahudi. Itu dari kepercayaan orang Assyria, dari Asia jauh ya. Lalu orang Yahudi tertarik dengan gagasan itu dan kemudian mengadopsi gagasan itu untuk memahami bagaimana tiap langit itu dikuasai oleh malaikat yang berbeda-beda.
dalam salah satu keyakinan Yudaisme di abad pertama ini dikatakan 3 level langit rendah dikuasai oleh malaikat jahat. Maka katanya nanti kalau ada orang meninggal, jiwanya itu harus melewati 3 level langit rendah ini, berarti harus melewatin roh-roh jahat yang ada di situ tuh, malaikat-malaikat jahat. Maka ketika Ibrani mengatakan Yesus sebagai Imam Agung sudah melintasi seluruh langit, berarti dia membebaskan semua level langit dari kehadiran malaikat jahat. Nah, maka jiwa orang yang meninggal itu bisa aman dari langit paling bawah sampai langit paling atas. Gara-gara kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga yang membersihkan 7 langit itu dari malaikat jahat. Nah, itu contoh bagaimana Yudaisme dan gereja perdana di abad pertama itu memang tertarik dengan malaikat. Bahkan sempat gereja perdana itu memahami Allah Tritunggal dengan konsep malaikat. Allah Putra itu malaikat Gabriel, Allah Roh Kudus itu malaikat Allah Putra itu malaikat Mikael, Allah Roh Kudus itu malaikat Gabriel. Nah, itu sempat ada. Jadi pada waktu itu belum ada pembedaan antara malaikat dengan Allah Tritunggal. Tetapi pelan-pelan kemudian pandangan Yudaisme abad pertama ini ditinggalkan. Pelan-pelan gereja belajar untuk membedakan mana malaikat yang merupakan ciptaan dan mana Allah Roh Kudus yang adalah pencipta bersama Allah Putra dalam kuasa Allah Bapa. Itu. Jadi memang dibedakan malaikat dengan Roh Kudus. Nah, bedanya di mana? Nah, ini dia. Baik malaikat maupun Roh Kudus itu sama-sama makhluk spiritual, makhluk roh. Tetapi ingat, malaikat itu ciptaan. Maka yang lebih kuat itu sebenarnya Roh Kudus. Ketika kita dibaptis, kita menerima karunia Roh Kudus, bukan menerima kekuatan malaikat. Maka secara manusiawi kita tidak bisa membedakan mana malaikat, mana Roh Kudus, tetapi satu pegangan. Segala yang baik datang dari Allah. Maka pegangan bahwa saat ini kalau kebaikan itu bekerja dalam diriku, yakinlah itu karya Roh Kudus. Itu lebih aman. Ya, itu lebih aman. Yakini ini karya Roh Kudus. Terus karya malaikat di mana, Romo? Kita nggak tahu. Maka dalam kredo kita yakin Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kita nggak mengungkapkan keyakinan akan malaikat, nggak. Malaikat itu sifatnya devosi di bawah Roh Kudus. Nah, maka di tengah ketidakpastian membedakan mana malaikat, mana Roh Kudus, peganglah yang inti dari iman kita, yaitu Roh Kudus. Nah, ini. Roh Kudus bisa menggunakan malaikat untuk kebaikan kita, tapi kita kan nggak bisa membedakan itu. Maka satu hal, yakini kalau ada semangat, kalau ada kebaikan, kalau ada perlindungan, kecuali kalau kita menerima perwahyuan khusus yang menyatakan bahwa itu karya malaikat, kita berpegang pada perwahyuan umum. Ini karya Allah Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Karena kita dibaptis menerima karunia Roh Kudus itu. Begitu. Itu ajaran gereja Katolik, itu ajaran para rasul juga. Supaya kita nggak dibingungkan oleh yang namanya angelologi itu ya. Itu benar, tapi ada di urutan kesekian. Inti kebenaran kita Allah Tritunggal. Nah, itu untuk pertanyaan membedakan malaikat dan Roh Kudus. Lalu pertanyaan kedua terkait, saya lupa Pak Alex Aur. Ya, Gara-gara ingat ya Pak. Ya. Siapakah Roh Kudus itu dan apa perannya dalam jiwa manusia? Ya, siapakah Roh Kudus? Ini menarik pertanyaannya siapa ya. Maka ini bagus sekali. Kita tidak bertanya apakah, tapi siapa. Maka memang Roh Kudus itu pribadi ilahi. Artinya iman kita menuntun kita untuk yakin pada Allah yang tidak monolog, tapi Allah dalam relasi kasih. Kalau Santo Agustinus menjelaskannya begini, Allah Bapa mengasihi Allah Putra mengasihi Allah Bapa, dan kasih yang hidup dalam batin Allah Bapa dan Allah Putra adalah Allah Roh Kudus. Nah, seperti itu. Jadi siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah kasih yang ada dalam diri Allah Bapa dan Allah Putra, yang membuat Allah Bapa Allah Putra tak terpisahkan walaupun tetap ada dalam perbedaan. Memakai bahasa Inggris, Allah Tritunggal itu difference tapi tidak division. Berbeda tapi tidak terpisahkan.
Maka siapakah Allah Roh Kudus? Allah Roh Kudus adalah daya kasih yang menggerakkan Allah Bapa dan Allah Putra untuk saling mengasihi. Dan apa perannya bagi jiwa kita? Perannya banyak sekali. Lihatlah simbol-simbol itu tadi ya. Roh Kudus itu menguduskan kita sehingga doa-doa kita itu pantas. Persembahan kita itu layak. Karya kita itu bisa diterima oleh Allah. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Roh Kudus yang memurnikan. Simbolnya tadi burung merpati ya. Dalam kesederhanaan, dalam kemiskinan kita, Allah Kudus memurnikan, menguduskan kita. Jadi bagi jiwa, bagi roh kita, Roh Kudus itu memurnikan kita, membuat kita layak. Karena apa? Karena Allah Putra sudah wafat dan bangkit bagi kita. Maka Roh Kudus adalah buah misteri Paskah itu. Ketika Allah menjadi manusia, Roh Kudus memberikan badan kepada Allah Putra sehingga dia menjadi manusia, dan bersama dengan itu kemanusiaan kita dikuduskan. Karena Allah sudah mengambil lebih dulu kemanusiaan kita. Itu semua karya Roh Kudus. Jadi itu salah satunya ya. Salah duanya adalah dia memberikan semangat ya, seperti murid dari Emmaus tadi. Maka kalau dalam diri kita muncul semangat lagi, ketika dalam diri kita ada keinginan lagi untuk hidup lebih baik ya, itu karya Roh Kudus dalam diri kita. Ketika kita bisa mengampuni, memaafkan, bisa memaknai situasi sulit, bisa berkorban, nah itu Roh Kudus. Maka seperti halnya hanya Roh Kudus yang tahu isi hati Allah Bapa dan Allah Putra, Roh Kudus juga yang bisa menggerakkan dari dalam hati kita keinginan untuk segala hal yang baik. Dan dikaitkan dengan tema kita, Roh Kudus juga membantu kita untuk melihat mana yang dikehendaki Allah dan mana yang tidak. Itu seperti fungsi memurnikan tadi itu ya. Maka pentingnya pembedaan roh. Dan kita nggak sendirian membedakan roh. Kita bisa membedakan roh karena Roh Kudus. Nah, itu beberapa contoh karya Roh Kudus dalam diri kita. Dan bagaimana caranya? Kita tidak menciptakan itu, kita bekerja sama dengan Roh Kudus melalui doa seperti yang dijelaskan Bapak Budi dengan baik tadi ya. Doa melibatkan badan, melibatkan hati, itu kan keseluruhan diri kita. Badan kita, hati kita, otak kita, imajinasi kita berikan kepada Roh Kudus sehingga Roh Kudus bisa memakai itu semua untuk melaksanakan kehendak Allah. Dan itu dimulai dari doa. Pertanyaan dari Bu Bernadette Esther, Romo Wood. Tadi Romo mengatakan bahwa Roh Kudus hadir di masa sulit dalam hidup manusia. Nah, ada kegiatan di gereja Katolik yang namanya pencurahan Roh Kudus. Lalu mereka mendapatkan Roh Kudus. Mereka yang mendapatkan Roh Kudus itu akan mampu berbahasa roh yang kalau di telinga awam itu terdengar asing. Apakah Roh Kudus memang bisa dicurahkan begitu? Paling tidak melalui berbahasa roh tadi. Romo, silakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, bahasa roh itu memang ada dalam kitab suci kita, itu dibedakan dari karunia-karunia Roh Kudus lainnya. Itu juga salah satu manifestasi dari kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Yang perlu diingat adalah nasihat dari Santo Paulus sendiri ya. Ada begitu banyak karunia Roh Kudus, tetapi ini yang ingin kuberikan. Jadi Santo Paulus mengakui kemampuan berbahasa roh, karena di situ diumpamakan Roh Kudus seperti menggunakan pita suara kita gitu, seperti seorang pemain gitar menggerakkan dawai-dawai gitar, demikian Roh Kudus bisa menggerakkan pita suara kita sehingga menghasilkan bunyi-bunyian yang sepenuhnya dikuasai Roh Kudus. Tetapi Santo Paulus mengajarkan kita untuk mengharapkan yang utama. 1 Korintus 13. Harapkanlah kasih. Ini jalan yang utama nih. Maka karunia Roh Kudus yang paling tinggi itu adalah kasih. Dan dari situ kita bisa menguraikan tuh, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak sombong, ya, dia menutupi segala, dia mengampuni. Ini yang kita harapkan, ini yang kita mohon. Tidak
spektakuler bahasa roh, tetapi itu lebih tinggi dari bahasa roh. Karena Allah kerap kali menggunakan hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang sederhana. Nah, ini. Jadi memang ada karunia bahasa roh, tetapi Santo Paulus sendiri mendorong umat di Korintus dan kita semua untuk mengharapkan yang utama, yaitu kasih. Nah, ini. Dan terkait dengan pencurahan roh, mungkin istilah pencurahan roh, mau mengatakan kita terbuka terhadap karya Roh Kudus yang sebenarnya Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita. Yuk kita buka diri kita yuk atas beragam manifestasi Roh Kudus yuk. Karena memang dalam gereja Katolik ada kecenderungan untuk tidak melihat dimensi Roh Kudus ini ya. Kita sangat kristologis dan lupa bahwa kita percaya pada Kristus itu juga karena tuntunan Roh Kudus. Maka pencurahan roh itu yang dimaksudkan adalah keterbukaan kita terhadap manifestasi, terhadap daya Roh Kudus yang sudah Allah berikan ketika kita dibaptis. Jadi kita tidak dicurahi lagi, enggak. Roh Kudus sudah diam dalam diri kita ketika kita dibaptis. Roh yang sudah berseru Aba ya Bapa dalam hati kita. Jadi bukan dicurahi kembali, tidak, tapi kita dibuka terhadap manifestasinya itu. Begitu, Bapak Alex Aul, terima kasih. Romo, hati yang berkobar-kobar, hati sebagai api. Jadinya ya gimana ya Mo ya? Itu pertanyaan pertama. Itu dari Mas Aga Prihanto. Kemudian yang kedua dari Mr. Gregorius ini, dari Pak Gregorius. Ini masih tentang bahasa roh. Jika kita berdoa dengan menggunakan bahasa roh, namun kita sendiri tidak mengerti artinya, sebaiknya bagaimana ya Romo ya, supaya kita bisa mengerti dalam doa ini adalah karya Roh Kudus. Kemudian, apakah selalu ada level tingkatannya dalam kita berdoa di dalam roh? Maksudnya itu berdoa dalam roh itu apakah ada levelnya atau tidak? Ini nanti juga Mas Budi bisa menjawab. Romo dan Mas Budi. Romo dulu, silakan. Ya, baik, terima kasih. Hati yang berkobar-kobar itu seperti apa ya? Hati yang berkobar-kobar itu, ya, kalau dikaitkan dengan kisah dua murid dari Emmaus itu dikaitkan dengan pemahaman. Jadi seolah-olah semua yang peristiwa yang terpisah-pisah itu ya tiba-tiba jadi satu dan oh begitu toh. Nah, itu. Jadi ada satu pemahaman yang membuat kita itu setelah paham itu berkobar-kobar hatinya. Misalnya seperti murid dari Emmaus itu setelah mengetahui makna di balik penderitaan Yesus karena memang sudah dinubuatkan para nabi, lalu mereka memahami itu dan hati mereka menyala, oh maksudnya seperti itu. Itu juga terjadi misalnya ketika ada Romo berhomili, homilinya itu begitu bagus, begitu indah, bisa menjelaskan isi kitab suci, dan dihubungkan dengan kisah kehidupan kita semua, lalu orang, oh iya gitu juga ya. Lalu dalam hati kita kan ada sesuatu yang menyala-nyala gitu ya. Ada satu semangat, oh iya, itu artinya. Nah, itu maksudnya hati yang berkobar-kobar. Ada pemahaman, ada semangat, dan hidup kita seolah-olah berubah pada saat itu. Nah, itu hati yang berkobar-kobar seperti itu ya. Maka kita dalam tanda kutip pulang dari gereja membawa sesuatu. Karena merasa tersapa oleh homili Romo, oleh firman Tuhan, oleh Ekaristi. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Dua murid dari Emmaus kan juga berkobar-kobar dan berubah. Dia kembali ke Yerusalem. Nah, itu untuk perkara hati yang berkobar-kobar seperti itu. Paham, ada semangat, lalu pengen bersaksi. Nah, itu. Lalu terkait dengan doa. Apakah ada level-levelnya? Beberapa guru doa memang menjelaskan itu ya. Ada level-level doa. Tadi Pak Budi juga sudah menjelaskan itu. Ada anak tangganya. Saya mungkin agak menggunakan istilah yang berbeda dengan maksud yang sama ya. Saya mengambil contoh dari pengalaman doanya Santa Teresa dari Avila, Santa Teresa dari Yesus itu ya. Dalam tahap pertama doa itu begitu sulit. Seperti yang dikatakan Pak Budi tadi karena kita masih menggunakan fisik.
menggunakan mulut, menggunakan tangan, ya itu agak sulit itu. Itu diibaratkan oleh Santa Teresa seperti orang nimba air lalu membawanya ke ladang, lalu menyiram ladang itu dan kembali lagi ke sumur untuk nimba. Nah, itu melelahkan tuh. Jadi itu sangat kita. Itu doa itu seolah-olah kerja kita. Tapi sebenarnya Roh Kudus berperan di situ. Lalu tahap kemudian menjadi lebih ringan, lebih menggairahkan karena digambarkan oleh Teresa dari Yesus itu sekarang kita nggak perlu gali, kita nggak perlu ke sumur, kita pakai pompa tangan langsung ke kebunnya. Nah, itu lebih mudah. Setelah kita disiplin dalam doa, lama-lama doa menjadi sesuatu yang mudah, sesuatu yang mengalir. Sekarang tidak lagi nimba, tapi pakai pompa tangan. Dan pada momen tertentu, seperti yang dikatakan Pak Budi tadi, kontemplasi, kita nggak perlu nimba, kita nggak perlu pompa tangan, karena sekarang airnya langsung dari langit. Membasahi ladang doa kita. Nah, itu sekarang Allah yang mengambil alih doa kita. Roh Kudus sekarang yang berseru, ya Aba, ya Bapa dalam diri kita. Itu kontemplasi. Jadi memang ada level-levelnya. Tapi perlu diingat, dalam setiap level, Roh Kudus hadir di situ. Nah, itu. Jadi memang ada levelnya dalam perjalanan doa kita, maka jangan patah semangat kalau kok doanya melelahkan, ngomong, ya memang, terus saja. Seperti kalau kita olahraga, tahap pertama kan memang bikin pegel ya. Apalagi kalau pertama kali kan, kakinya pegel, tapi setelah hari kedua, hari ketiga, hari keempat, seminggu, wah itu udah ringan sekali, itu udah biasa banget. Nah, itu mengibaratkan doa seperti latihan itu. Maka kan Ignatius mengatakan latihan rohani, karena menganalogikan latihan fisik dengan latihan rohani. Ada levelnya juga. Ya, itu jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Ada dari Pak Nicholas, tapi tadi sudah bahasa roh, dua buah roh tadi sudah disinggung oleh Romo Uwut. Ini saya ingin ke Ibu Caroline ini. Halo Ibu Caroline. Ada Ibu Caroline? Apakah bisa open mic? Sepertinya ada pengalaman menarik. Ya, Ibu, mungkin boleh cerita. Ini dari Karawang ya tadi ya? Ya, tadi habis ziarah ke San Diego. Nah, ya terus terang aja ceritanya kehabisan uang. Jadi aku parkir ke rest area. Itu ada bapak ibu bawa karung-karung gitu. Tapi di tas aku tuh hanya uang kecil gitu. Nanti lagi aku mau masuk dulu, mau ambil gitu. Begitu aku udah ambil, si bapak ibu itu udah nggak ada. Jadi rasa penyesalan nggak bisa memberikan gitu. Iya. Itu sama dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Budi ya, Mas Budi ya. Ya. Jadi hal baik yang muncul begitu saja mestinya langsung ditanggapi dan langsung dilakukan. Jangan menunda, karena kalau menunda bisa saja lalu itu tidak terjadi. Terima kasih, Oma Caroline. Ngasihnya kan cuma sedikit gitu loh. Ya. Aku pengen ngasih yang. Ya. Oke, terima kasih sharingnya, Oma Caroline. Wah, waktu kita jam 6.28. Saya mau satu pertanyaan lagi sebelum kita. Mohon maaf kalau ada banyak pertanyaan lain yang mungkin tidak terjawab, tapi nanti bisa minggu depan kita masih punya sesi untuk itu. Satu lagi pertanyaan untuk Romo nih. Romo, apakah nubuatan pada masa ini juga perbuatan Roh Kudus yang bekerja pada orang tersebut? Walau kadang sebagai pendengar bertanya apa iya. Sementara sebagian pendengar khawatir kok dia seperti peramal. Apakah nubuatan seperti itu bisa dibenarkan? Maksudnya nubuatan ini mungkin orang yang punya visi pembacaan yang jauh ke depan, gitu ya. Romo, silakan. Ya, terima kasih. Ya, antara ramalan dengan nubuat itu ada bedanya. Ramalan itu kadang-kadang dasarnya nggak jelas, gitu kan? Ramalan dulu zaman saya itu ada ramalan kode buntut gitu supaya bisa menang undian, ya kan? Lalu ramalan pemenang Piala Eropa gitu. Dasarnya nggak jelas karena memang tidak pasti gitu kan, bisa salah bisa benar. Itu ramalan. Sementara nubuat itu dasarnya jelas, apa itu janji Allah.
Nubuat itu dasarnya jelas, apa itu perwahyuan. Nah, itu nubuat itu. Contohnya nubuat apa? Kita lihat saja kita para nabi, ya. Contohnya Yeremia menubuatkan kehancuran Israel karena serangan Babilonia. Itu nubuat, itu bukan ramalan. Maka nubuat itu ada dasarnya, bisa dipertanggungjawabkan secara akal. Ada nubuat dasarnya itu karena Allah ketika menggunakan nabi, dia juga menggunakan kemampuan nabi itu untuk menganalisa. Lalu yang kedua, nubuat itu juga lebih dalam lagi, dasarnya adalah janji Allah. Dan dasarnya juga adalah pedagogi atau cara Allah mendidik. Begitu. Jadi kalau kita akrab dengan kitab suci, sebenarnya kita punya karunia nubuat itu. Karena kitab suci itu kan buku kebijaksanaan paling tua ya. Lebih dari 2000 tahun ditulis, dan di dalamnya sudah terangkum pengalaman manusia bergaul dengan Allah, bergaul dengan sesama selama ribuan tahun. Kalau kita akrab dengan kitab suci, kita punya karunia nubuat. Kalau saya berbuat ini, nanti efeknya seperti ini. Kalau saya sombong, itu awal kehancuran. Kalau saya malas, saya kalah sama semut. Itu kan ada semua itu. Itu nubuat seperti itu. Ada dasarnya. Ramalan tidak. Nah, maka hati-hati dengan nubuat-nubuat ya, yang lebih sebenarnya itu bukan nubuat tapi ramalan. Fungsi nubuat apa? Menguatkan iman kita. Dia tidak coba-coba itu. Misalnya ramalan, hari kiamat sudah dekat. Kalau sudah dikatakan itu ramalan. Nubuat apa? Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Nah, itu nubuat. Karena memang satu hari di hadapan Allah itu 1000 tahun bagi kita ya. Tapi nubuat selalu mengundang kita untuk bertobat. Sementara ramalan lebih berhenti pada pengetahuan, pada informasi. Sementara nubuat mengundang kita untuk memperdalam iman kita. Bapak Paus Fransiskus sudah menubuatkan masa krisis ini ya. Nah, itu bedanya nubuat dengan ramalan. Ya, begitu Bapak Alex Taur. Baik, terima kasih. Waktu kita sudah selesai. Kita masih punya seri-seri berikutnya di minggu depan dan 2 minggu lagi. Saya tidak akan mengambil kesimpulan karena Bapak Ibu semua sudah bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Mas Budi dan Romo secara jelas dengan bahasa yang sederhana yang sangat bisa kita mengerti. Terima kasih untuk Romo, Uut, Mas Budi, terima kasih. Ya, mari kita siapkan hati dan budi kita. Kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur ya Allah untuk perjumpaan secara daring pada sore dan malam ini. Semoga hati dan budi kami serta raga kami semakin terbuka atas daya Roh Kudus yang Kau curahkan kepada kami. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Berkat Allah turun melimpah atas kita semua, atas upaya-upaya kita melayani umat Allah dengan berbagai macam cara, atas keluarga kita, dan atas perjalanan kita 1 minggu ke depan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.